Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ustadz Darwanto, guru kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Jamaah Masjid Khadijah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan umur yang berkah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang penuh cahaya dan keberkahan. Bapak Ibu yang berbahagia, nyun sewu niki sharing mawon diskusi tentang peranan bekam bagi kesehatan. Kula badhe tanglet, apakah kita yakin dalam tubuh kita benar-benar bersih, atau jangan-jangan ada racun dan zat sisa yang menumpuk di dalamnya? Setiap hari kita makan, minum, dan menghirup udara yang penuh polusi. Tapi pernahkah kita berpikir kemana perginya racun-racun itu? Coba panjenengan pegang tengkuk, monggo dipegang tengkuk dan punggung kita. Apakah terasa keras atau ada benjolan kecil? Jika iya, itu tanda bahwa tubuh kita butuh dibersihkan. Salah satu cara yang diajarkan dalam Islam untuk membersihkan darah adalah bekam atau hijamah. Apa itu bekam? Bekam adalah terapi pengeluaran darah kotor melalui penghisapan dan sayatan kecil di kulit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bekam sebagai salah satu metode pengobatan yang penuh manfaat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amsalama tadawaitum bihil hijamah." Sesungguhnya cara pengobatan terbaik yang kalian lakukan adalah hijamah atau bekam. Secara medis, bekam membantu detoksifikasi, memperlancar peredaran darah, dan mengurangi beban kerja organ tubuh, terutama jantung dan ginjal. Sampai di sini paham? Insyaallah nggih. Lantas mengapa bekam penting? Bekam penting karena satu, membuang racun tubuh yang menumpuk akibat pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat. Contoh, setiap kali kita berbuka selalu ada di depan pandangan kita yaitu gorengan, makanan bertepung, makanan berlemak, kemudian yang segar-segar mulai dari es cendol, es teler, es campur,
semua ada, belum lagi makanan yang bumbunya pekat. Kedua, membantu mengatasi penyakit seperti hipertensi, asam urat, dan kolesterol. Yang ketiga, menjaga keseimbangan energi dalam tubuh serta meningkatkan vitalitas dan daya tahan tubuh. Ketika kita istirahatnya kurang, tidurnya begadang, itu insya Allah akan mempengaruhi vitalitas. Maka perlu regenerasi sel. Jam 11 kita wajib istirahat. 11 sampai jam 1 adalah jam piket organ hati, organ liver, sehingga ketika kita tidurnya larut malam di atas jam itu dan itu dilakukan secara istiqomah, maka akan memperlemah imun kita. Berikutnya, siapa yang membutuhkan bekam? 1. Orang sehat, karena untuk menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh. Kedua, orang dengan penyakit tertentu seperti pegal-pegal, migrain, atau tekanan darah tinggi, tentunya setelah berkonsultasi dengan terapis. Yang ketiga, orang yang membutuhkan bekam adalah orang yang ingin mengikuti sunnah Rasulullah, karena bekam adalah salah satu pengobatan yang dianjurkan dalam Islam. Sampai di sini paham ya? Insyaallah. Yang ketiga, di mana bekam bisa dilakukan? 1. Di klinik bekam yang memiliki terapis profesional. Ciri-ciri terapis profesional bagaimana? Ketika datang tidak langsung dibekam, tetapi ada omon-omon atau wawancara. Jenengan sakit apa? Sudah berapa lama sakitnya? Sakitnya kenapa? Sakitnya karena hipertensi, karena makanan, atau karena banyak utang? Itu akan berbeda. Apalagi kalau pusingnya karena ada istri yang kedua, ini akan berpengaruh juga kepada hipertensi. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan di rumah sendiri dengan bantuan terapis home care misalnya. Dan yang ketiga, bisa di komunitas terapi bekam seperti acara bekam masal yang sering diadakan oleh komunitas kesehatan Islami. Sampai di sini paham nggih? Yang keempat, kapan waktu terbaik untuk bekam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bekam dilakukan pada tanggal 17, 19, 21 bulan Hijriah, karena waktu tersebut dipercaya memiliki manfaat lebih besar. Namun akan tetapi bekam juga bisa dilakukan secara rutin, misalnya sebulan sekali atau sesuai kebutuhan. Yang kelima, bagaimana cara melakukan bekam? Yang pertama, persiapan, yaitu minum air putih, istirahatnya cukup, dan tentu niat karena Allah. Yang kedua, proses penghisapan dengan kop, lalu sayatan kecil untuk mengeluarkan darah kotor, yaitu dengan jarum bekam. Yang ketiga, setelah bekam, menghindari makanan berlemak, memperbanyak minum air putih, dan beristirahat yang cukup. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham nggih? Kesimpulan dan ajakan, bekam adalah terapi kesehatan Islami yang mudah,
murah dan penuh manfaat. Dengan memahami manfaat dan cara yang benar, kita bisa menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, monggo kita mulai menjaga kesehatan dengan bekam dan menerapkan pola hidup Islami yang lebih sehat. Jangan menunggu sakit, tapi lakukan sebagai upaya pencegahan. Demikian sekilas sharing ingkang saged kawula sampaiaken. Matur nuwun ingkang kathah dan ngapunten ingkang kathah saking sedaya kekilafan ataupun kata-kata ingkang kurang berkenan dalam manah panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.